Oke, semangat pagi teman-teman semuanya. Selamat berhari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang paling cocok untuk membuat postingan. Jadi teknik saya ketika saya dulu online ya. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat akun yang memiliki kekuatan ganda. Ya, memiliki kekuatan ganda. Satu, sebagai pebisnis. Dua, terlihat penjual yang sangat laris. Ketiga, terlihat orang yang cerdas. Keempat, terlihat keluarga yang harmonis. Kelima, orang yang terlihat tidak butuh duit. Nah, ini dia, ada 5 hal. Pertama, saya terlihat sebagai pebisnis, senior bahkan, hanya terlihat senior dulu. Nggak peduli, saya baru join sehari 2 hari, nggak peduli. Yang penting begitu saya berniat untuk online, saya harus terlihat senior. Saya tidak mau terlihat junior. Saya harus terlihat senior. Terlihat profesional. Terlihat leader. Terlihat pembicara. Terlihat sudah terlihat dikira terlihat diamond. Terlihat laris dan terlihat bahagia dan tidak terkesan butuh duit. Keren kan? Maka ketika saya membuat akun Facebook, itu saya nggak ada yang ngajari. Ya, saya nggak ada yang ngajari. Yang ngajari saya bisa Facebook dengan sedemikian unik, sedemikian powerful itu karena rasa lapar. Justru karena saya lapar, keseringan lapar, kelamaan miskin ya. Kemudian terlalu lama ditolak, keseringan ditolak orang. Terus terlalu banyak donen saya yang meninggalkan saya. Maka saya harus rubah. Begitu saya online, saya harus terkesan profesional, sudah senior, terkesan sudah diamond, terkesan tidak butuh duit, terkesan tidak butuh downline, dan terkesan sangat bahagia, dan terkesan cerdas. Sehingga MLM manapun tidak bisa memprospek saya. Gimana mau memprospek? Sudah kelihatan diamond. Sudah kelihatan sebagaimana pembicara. Sudah terlihat sangat bahagia. Bahkan sudah tidak terkesan butuh duit. Nah, maka MLM manapun tidak berani untuk japri saya, nawari saya, nggak berani. Dan ini dialami oleh Anda semuanya. Anda akan mengalami hal ini. Bagi Anda yang peringkatnya silver, kemarin sudah ditulis oleh istri saya, kenapa kok saya itu paling benci dengan peringkat manajer, silver, gold, pearl manager ini, kenapa Sindu ini benci sekali? Sangat benci sekali dengan peringkat itu. Gold manager, pearl manager, itu Sindu benci sekali. Padahal sudah stok, Sindu aja bencinya setengah mati. Karena kenapa? Karena peringkat SM, GM, PM ini menjadi incaran MLM lain. Sudah terlatih, sudah ngerti sistem, sudah meniti jenjang karir, pasukannya pasti rontok ini. Ini pasti bingung membina orang ini. Kos operasionalnya tinggi ini. Tawari bisnis MLM. Dengan kata-kata yang sangat indah. Di NASA Anda kan sudah stokis. Di NASA kan peringkat Anda sudah sudah lumayan, sudah silver manager, gold manager, pearl manager. Artinya Anda itu sudah terbiasa menjual. Berarti kalau saya tawari produk saya, saya tawari produk saya, Anda itu kan tambah dagangan. Kan gitu kan? Anda akan tambah dagangan. Nggak apa-apa kok, double MLM itu nggak apa-apa. Apalagi yang dirayu istri Anda. Wah,
Ngerayunya keren sekali. Yang dirayu istri Anda atau pasangan Anda? Mbak, Pak, anu, eh, selamat ya sudah di NASA, sudah stokis, sudah punya grup home sharing, sudah punya langganan banyak. Ini loh ada produk air loh misalkan. Atau ini penghemat BBM, atau ini ada bedak yang sedang trending topik. Ya, padahal trending topiknya hanya karena iklan berbayar, bukan karena larisnya, ya kan? Dan Anda tuh pasangan Anda akan ditawari itu. Ini loh, hanya nonton video Anda dapat bayaran. Kalau saya sebutkan namanya VTube. Mumpung Anda sudah punya jaringan. Kalau Anda ikut, jaringan Anda ngikut semua, maka penghasilan Anda ganda di NASA dapat, di sini dapat. Kan ada fokusnya kan di penghasilan tambahan. Nah, maka dari situ saya sangat apa namanya? Go double diamond. Bu Nunung, oke. Nah, kemarin di status isi saya sudah ditulis itu. Karena terus terang saja saya ngalami. Saya tuh ngalami sekali. Ketika peringkat saya Gold Manager dan Silver Manager, itu dalam satu hari ada gerudukan itu. Datang ke rumah saya itu gerudukan. Bahkan banyak sekali modus jebakan-jebakan. Halo Pak Sindu, ya. NASA ya, iya. Saya mau order Crystal Egg. Berapa sekarang harganya? Harganya sekian. Bisa COD? Oh bisa. Begitu saya antar ternyata saya ditawari bisnis pembalut. Crystal Egg nggak jadi beli. Tapi saya ditawari bisnis pembalut. Itu ketika saya peringkat GMPM itu. Terus istri saya dirayu. Mbak, suaminya kan getol sekali di NASA tuh. Sudah peringkatnya lumayan ya. Bonusnya kan lumayan. Karena mereka juga ngerti. Peringkat GMPM itu bonusnya antara 1 juta sampai 3 juta. Itu kalau untuk orang normal itu cukup ya. Tapi kalau seorang networker itu kecil sekali. Makanya istri saya ditawari bisnis lain. Halo Mbak, NASA kan belum ada kosmetik ya. Pada waktu itu NASA belum ada kosmetik. Ini loh ada parfum. Ini loh ada propolis. Supaya nanti Mbak jualan produk ini domplengkan ketika suami Anda presentasi. Keren kan? Bener gak? Oh bener, masuk akal nggak? Oh masuk akal. Tapi akal bulus yang masuk. Akalnya sih bulus atau akal iblis itu. Karena begini teman-teman. Bisnis apakah sekedar jualan? Bagi sebagian orang mengatakan, ya bisnis yang penting adalah jualan. Palu gak ada, apa yang lu butuh gue ada kan gitu. Nah, kenapa Sindu kok benci sekali peringkat itu? Karena peringkat itu sedang diincar. Ingat, kemarin saya cerita, saya punya downline yang sudah stokis di Pekalongan itu ada 9. Di Pacitan itu ada 7. Kenapa rontok semua? Ya karena ditawari MLM lain. Kemudian mereka merospek saya katakan, lah kamu jadi downline-ku aja gagal kok mau jadi upline-ku. Kan gitu kan. Itu kan kesombongan seorang upline kan. Egoisme seorang upline adalah tidak mau diprospek oleh downline-nya. Tidak mau. Ternyata downline saya ini nggak terima, saya tolak. Bahwa upline-nya yang lebih tinggi. Janjian sama saya, ya saya ajak ke kantor NASA dong. Begitu ketemu kantor NASA, apa yang terjadi? Geledak, Pak. Karena mereka sendiri belum pernah berkunjung ke kantor pusatnya. Belum pernah. Saat saya ke kantor NASA, biar dia lihat sendiri bagaimana dari satpam di kantor NASA ya, kemudian di bagian penjualan, bagaimana semua karyawan, dari karyawan tukang sapu, karyawan gudang, bagian bonus itu ketemu saya
Tanggapannya istimewa. Hei, semangat pagi Pak Sinu. Wah, lama nggak kelihatan. Waduh, kantor ini sepi sekali kalau nggak ada Bapak. Oh, mereka baru mau prospek saya, tahu-tahu Pak Amit pulang. Masih Pak Sinu, ini ada buru-buru. Ada telepon mendadak ini. Padahal ya nggak mungkin seorang prospektor kok sampai di hadapan prospek malah tinggal pergi itu nggak mungkin. Ini jelas kalah hawu ini. Jelas kalah sakti, jelas tajinya kalah tajam, tajinya kalah panjang, bom nuklirnya kalah gede. Nah, saya mengcreate sedemikian rupa, teman-teman. Saya mengcreate agar postingan Anda, postingan saya, ya, postingan Anda, postingan saya itu terlihat profesional. Sehingga Anda tidak MLM lain itu lihat Anda itu sudah ngeper duluan. Ya, ngeper duluan. Maka saya keras sekali, tolong foto profilnya yang profesional. Kalau perlu cari upline core yang diamond ke atas. Tiru, ya. Yang ditiru apa? Foto profilnya itu yang ditiru. Gayanya ditiru. Kemudian Anda foto cekrek untuk foto profil Anda. Dan Anda harus memiliki pose-pose upline diamond core kita. Anda punya banyak. Misalkan ya, pose seperti ini mungkin Anda punya 4. Pose seperti ini, di background seperti ini Anda mungkin punya 8. Pose seperti ini Anda punya ini. Lah Mbak Ani di prospek eco farming kenapa? Ya karena Anda nggak diamond. Anda kelamaan tidak diamond. Anda kelamaan fokus ke dunia pertanian. Padahal dunia pertanian yang Mbak Ani NG ini lakukan itu sekedar hobi. Karena kalau pertanian itu kalau dikelola hobi itu hasilnya spektakuler. Tapi kalau Anda terlihat sebagai seorang ahli di bidang pertanian, Anda akan ditawari produsen pupuk. Anda kan tidak mau kan? Anda punya donen yang mana donen Anda itu nyambi semua, kan nggak pengen toh? Anda kan nggak pengen. Karena sekali nyambi, ya, mereka kembali itu nggak bisa. Sekali mereka nyambi, mau fokus itu nggak bisa. Di NASA kemudian ditawari MLM lain, karena masih terlihat menyedihkan itu ya. Itu Anda ditawari MLM lain dan betul di sana nanti Anda akan dibantu untuk mendapatkan hasil. Tapi bantunya hanya sebulan 2 bulan, habis itu Anda dilepas. Nah, Anda muncul problem, punya 2 bisnis. NASA dengan jaringan Anda dan MLM baru. Nah nanti Anda akan sering salah ucap, sering salah kamar. Ngomong ini di sini, ngomong ini di sini. Akhirnya yang ini bubar. Ini upline-ku mencela-mencela ini. Akhirnya nama baik Anda dipertaruhkan, dipertanyakan oleh pasukan Anda. Dan upline Anda juga udah ngelihat itu. Mulai begini, dia sudah mulai bukan jaga jarak. Tapi dia sudah tidak respect ke Anda. Tidak respect membantu Anda. Paling yang dilakukan oleh upline core Anda adalah cari kedalaman Anda 1 orang. Hanya 1 orang. Begitu Anda mulai kelihatan goyah gitu ya. Upline Anda langsung akan terjun di salah satu kaki Anda. Dia akan cari ya. Dia akan buka statement bonus, kemudian klik jaringan, kemudian klik donen. Nanti ketemu 1 nama. Begitu ketemu 1 nama, upline Anda akan terjun ke situ, jeleng. Dia akan bikin 1 diamond di kaki Anda. Terus nanti ketika Anda ketemu, Pak upline kok bangun 1 kaki? Lah kamu nyambi kok. Lah tolong buat saya dibantu, nyamping sendiri. Silahkan bangun kaki kedua, ketiga dan seterusnya. Sendirian aku sudah nggak mau, aku cukup 1 kakimu saja. Sebagai gantimu kan gitu. Rugi nggak kalau seperti itu? Rugi sekali. Sangat rugi. Nah, jadi kalau Anda sudah punya donen, kok donen Anda nyambi, yang dipertaruhkan yang dipertanyakan adalah kredibilitas Anda. Postur Anda di Facebook itu sudah seperti leader atau sales. Nah, ini kalau saya ditawari MLM, ya,
saya tuh kalau ketemu orang MLM, saya tuh nggak akan nawari dia. Ya Mbak Ani, Enji ya. Kenapa? Karena dia nanti ikut Anda, dia nanti malah merospekin. Betul kan? Kita tuh kan pemain network marketing ya. Yang kita cari siapa? Orang-orang yang belum ikut network. Kalau sudah ikut network jangan. Tuh. Apa mau Bu Ani menikah dengan pria bersuami? Gak mau kan? Mau kan? Mau nggak pacaran dengan orang yang masih asik dengan pacarnya? Gak mau kan? Gak mau. Maka di sini penting sekali, profil itu penting sekali. Anda datang ke home sharing itu penting sekali. Karena begitu Anda tampil di home sharing, difoto oleh upline Anda, difoto crossline Anda, difoto oleh downline Anda, kemudian Anda posting dengan tulisan yang simple, pendek tapi bagus. Hari ini saya diminta untuk mengisi tentang budidaya porang dengan produk NASA. Kan kelihatan orangnya tuh. Anda kelihatan sedang bicara di depan. Kemudian Anda posting. Coba. Wow. Bu Ani ini tidak hanya petani porang, tidak hanya pengguna produk. Makanya saya mau nawarkan eco farming, saya nggak mau. Kenapa? Nanti kalau saya nawari, malah saya ke prospek ini. Kan gitu. Jadi, ingat. Bisnis tidak sekedar mencari orang, tidak. Tidak sekedar lomba perekrutan, bukan. Tapi bisnis NASA ini paling banyak ke permainan sikap. Sikap kita terhadap diri kita sendiri, sudahkah profesional? Sudahkah kita jadi follower yang hebat untuk upline kita? Sudahkah kita menjadi duplikat terhebat upline kita? Saya terus terang aja, saya itu ke Pak Ardi, beliau itu upline terhebat saya. Saya peniru habis beliau. Nah setelah saya eksekutif diamond, nah saya jadi diri saya sendiri. Saya mau gondrong kek, mau ngapain kek, terserah saya. Tapi ketika saya dulu distributor, manajer, wah saya harus mengikuti persis. Pak Ardi rambutnya pendek, saya rela. Rambut saya gondrong ini, saya potong itu mau. Pak Ardi kemana saya ngikuti, saya hanya kepengen lihat gimana sih Pak Ardi kalau bicara dengan orang Batak. Kan beliau pernah ke Medan tuh, ngisi seminar di Medan. Saya ngikut, saya beli tiket pesawat PP sendiri. Hanya kepengen lihat gimana sih teknik penyampaian bisnis NASA kepada orang Batak. Wow, ternyata keren. Sehingga suatu saat saya akan punya mitra yang ada di Medan atau Sumatera Utara. Pak Ardi ke Bengkulu, saya ikuti. Saya bayar tiket sendiri. Untuk melihat bagaimana sih Pak Ardi ini dengan bisnis NASA-nya bisa menyampaikan ya. Sekali presentasi itu ngomsetnya setahun gitu. Jadi bekerja 1 hari tapi dinikmati setahun. Nah Pak Ardi kemanapun saya buru sampai ke Bengkulu. Saya lihat, wah keren sekali. Mantap sekali ini. Wah saya jadi tahu. Kemudian ketika di Palembang dan Sumatera Selatan saya juga tahu. Pak Ardi kemana saya ikuti. Pak Ardi tampil saya nge-MC-nya. Pak Ardi presentasi saya testimoninya. Jadi good employer luar biasa. Supaya saya mendapatkan soul diamond-nya itu loh. Saya sudah memilih figur diamond, ini yang saya tiru, inilah yang harus saya duplikasi, inilah yang harus saya tiru, plek itu ini. Karena buktinya apa, Pak Ardi tampil di situ, saya pun bisa tertarik kok, apalagi kalau saya memiliki teknik-teknik menguasai seperti Pak Ardi. Pasukan saya nanti akan jadi follower saya semua yang sangat fanatik seperti sefanatik saya kepada Pak beliau kan. Tuh kan? Juga saya harus memunculkan dulu. Saya Sindu ini harus terlihat diamond dulu ini.
Terlihat dulu diamond ketika masih silver. Sehingga MLM lain nggak doyan. Sindu harus memiliki mental diamond dulu, terlihat diamond dulu. Meskipun senyata-nyatanya di kos saya dulu saya nggak punya motor. Saya berangkat home sharing jalan kaki. Tapi saya pakai dasi, saya pakai jas, saya pakai sepatu pantofel. Meskipun badan saya kurus kering, ketika pakai bisnis dress seperti itu masih menggelikan, masih belum pantas. Tapi pantas itu kan karena kebiasaan, ya kan? Bukan mau betul pakai dasi mendadak pantas, nggak mungkin. Itu pasti ada proses. Nah prosesnya itu yang melakukan dari jelek sekali, wagu sekali menjadi pantas dan wangun dan berwibawa. Itu karena jam terbang. Jadi kalau saya mengatakan jam terbang itu sebenarnya proses. Tapi kalau Anda yang mengatakan proses itu teori. Jadi maaf itu ya. Manager, silver, gold, pearl, itu apapun yang Anda omongkan itu terkesan teori. Terkesan teori. Doa saja teori, kata-kata motivasi masih teori. Kenapa? Karena masih nyomot. Anda belum masuk ke esensinya, Anda belum melewati itu, Anda belum masuk, Anda belum tercampur, belum diolah di situ. Nah, jadi saya sudah merencanakan, saya ini akan diamond, ya. Peringkat itu akan saya peroleh, omset itu akan saya peroleh, pin itu akan saya peroleh ketika saya memiliki sikap dan penghargaan terhadap diri saya sendiri sebagaimana seorang diamond menghargai dirinya. Nah, akhirnya begitu performan ini terbentuk, ya, ketemulah orang-orang baru. Ketika prospecting itu loh, ketika prospecting di online maupun offline, nanti kita akan ketemu orang-orang yang memang mencari figur leader, mencari figur pebisnis, mencari figur mentor. Nah maka di online itu profil kita harus menunjukkan bahwa kita ini mentor. Meskipun Anda baru join 2 hari, Anda harus mentor. Coba. Untuk apa? Untuk mementori orang-orang yang belum join dan nanti ketika mereka join, Anda sudah memiliki sikap mental pola pikir sebagaimana seorang mentor. Kan selama ini kan terbalik. Aku punya downline dulu, baru nanti saya akan jadi mentor. Ya salah berat. Itu sama saja dengan Anda haus, baru gali sumur. Sudah haus, Anda gali sumur malah mati. Tapi galilah sumur dulu. Galilah sumur dulu selama Anda masih punya air. Gali dulu sumur yang dalam. Ketika apa? Ketika matahari terik itu. Ketika musim kemarau Anda gali sumur. Begitu air Anda habis, air hujan turun. Tampungan Anda berupa sumur tadi penuh dengan air. Sehingga bertahun-tahun Anda menggali sumurnya hanya 1 kali. Tapi Anda menimba berkali-kali. Bahkan pakai jet pump. Bahkan air Anda itu bisa untuk nyirami tanaman. Bahkan bisa membantu daerah yang kekeringan. Aneh toh, saya akan home sharing dulu Pak. Saya akan home sharing nanti setelah punya downline. Aneh enggak? Aneh. Saya akan buka home sharing setelah saya punya downline. Aneh sekali kan. Sampai kiamat Anda enggak akan punya downline. Seperti air hujan itu enggak mungkin masuk ke sumur Anda. Wong sumur Anda enggak ada. Betul ya? Proses itu cepat sekali, nggak ada proses lama. Buktinya kalau kita butuh proses dalam waktu cepat, kita dibatasi umur, betul kan? Ayo, betul gak? Ayo Anda sekarang umurnya berapa? Kalau saya umurnya 50 nih. Misalkan begini, saya memiliki jatah umur 80 misalkan ya. Jatah saya umur 50. Ya 80. Sekarang saya umur 50. Berarti sisa berapa? Sisa 30. Lah 30 ini mau ngapain? Nunggu downline baru akan home sharing atau saya home sharing saja?
Begitu nanti saya mulai canggih, saya mulai dengan ruang tamu saya, baru donen pada berdatangan. Sama tahu dengan Anda tentunya pernah ke toko yang besar atau mall atau hotel. Hotel itu dibangun ketika tamunya datang atau bangun dulu baru tamunya datang. Ayo. Bu Sri Wahyuni, Anda umur 37 tahun. Anggap aja jatah Anda 80 tahun. Masih sisa berapa tuh? 43. Mau ngapain ini? Karena sebentar lagi Anda sudah berumur 50 tahun, Bu. Betul kan? Jangan sampai Anda nanti hanya menua di menunggu donen yang mau datang. Kalau model saya adalah, saya adakan home sharing dulu. Saya ini latihan, saya itu latihan ngomong. Sehingga nanti ketika donen datang itu saya udah canggih kan gitu. Ya sebagaimana mall, kita mau masuk mall itu kita nggak mungkin masuk kalau belum jadi, ngapain? Nah, donen datang itu sebagaimana kita membangun mall. Dari pondasinya, temboknya, lantai berapanya, lampunya, tempat kamar kecilnya di mana, untuk ibu menyusui di mana, kemudian mainan anak-anak sebelah mana, food courtnya sebelah mana, pakaian dalam di sebelah mana. Nah itu kan mallnya jadi dulu, baru kemudian soft opening dan grand opening. Tamu-tamu pengunjung pada datang belanja, begitu masuk ke toko habisin duitnya. Makanya di mall itu semuanya indah, semuanya terang, semuanya bagus supaya duit Anda habis kan gitu. Nah sekarang apa nilai tambah kita di depan downline? Apa nilai tambah kita di depan prospek? Apa nilai tambah kita di depan upline? Apa nilai tambah kita di depan konsumen? Apa nilai tambah kita di depan crossline? Maka saya keras sekali. Karena secanggih apapun saya itu kalau crossline nggak kenal saya, nanti aneh. Aneh sekali. Misalkan ya, saya bawa tamu, saya janjian sama orang datang ke kantor NASA. Dia datang duluan, saya terlambat. Atau saya datang duluan tapi saya masih di kamar kecil. Lah banyak crossline saya. Prospek saya ini datang. Disapa oleh crossline saya. Halo Pak. Halo Ibu. Janjian ya? Iya, dengan siapa? Sindu. Siapa ya? Ada di sini namanya, di situ namanya Sindu ada. Belum tahu aku, saya nggak kenal. Lah kira-kira perasaan prospek Anda gimana? Oh, calon upline-ku gombal ternyata ya. Nyatanya di sini aja nggak ada yang kenal. Tapi ketika saya datang ke home sharingnya upline ya, home sharingnya Pak Ardi, itu kan isinya crossline semua. Home sharingnya Pak Ali, itu kan isinya crossline saya, wong saya sendiri. Nah di sana saya tidak sekedar nyimak, saya di sana jual diri. Saya jual diri. Saya jual diri saya kepada upline, saya jual diri saya kepada crossline. Pak Ali, nanti jam berapa mulai? Jam sekian. Saya MC-nya ya Pak Ali. Oke Mas Sindu. Nah saya nge-MC. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kenalkan nama saya Sindu. Saya dari Bantul, Yogyakarta. Saya join NASA pada tanggal 25 Februari 2005. Harapan saya, sponsor saya Bapak Yuleko Nugroho. Upline core saya Bapak Ardi Nugroho. Dan harapan saya 2 tahun ke depan pengen penghasilan 10 juta. Kira-kira audien ngamini nggak? Ngamini. Amin. Pak Ali, Al-Fatihah. Keren nggak? Saya harus menjual diri saya di depan crossline supaya apa? Karena mereka nggak punya impian. Mereka nggak berani punya impian. Orang yang nggak punya impian itu terkabul. Bener-bener nggak punya apa-apa.
Tapi saya punya impian, maka ya terkabul. Saya memiliki penghasilan 10 juta. Tapi mereka juga terkabul. Terkabulnya apa? Mereka ngamini impian saya, kok salahnya sendiri nggak buat sehingga saya ngamini mereka. Nah, saya jual diri saya sedemikian rupa di hadapan upline maupun crossline. Dan tidak hanya jual, tapi saya juga dapat amin dan al-fatihah mereka. Hanya crossline saya mengenal, wah, siapa sih itu? Sindu. Oh, yang ini ya, di home sharing kemarin impiannya 10 juta itu ya. Wah, pemberani sekali dia. Akhirnya semua orang di NASA, semua distributor di NASA itu kenal saya. Kenal, tidak hanya tahu, tapi kenal sekali. Maka silahkan cek, silahkan posting. Alhamdulillah saya dari jalurnya Pak Sindu. Wah, itu MLM apapun langsung lari itu. Oh, upline-nya sangar. Upline-nya sangar. Karena kan ini ya, kenapa leader di NASA itu sedemikian terkenal? Sama halnya dengan suatu negara. Di Amerika itu kan ada ketentaraan, Indonesia juga ada ketentaraan. Yang namanya kopral di sini itu nggak dihargai, di sana pun nggak dihargai. Tapi kalau di Indonesia ini jenderal, letkol, itu di Amerika dihargai. Wah, letkol dari Indonesia. Wah, diamond dari NASA kan itu. Tuh kan? Nah, maka di home sharing saya selalu aktif itu untuk jual diri. Sama saja saya membuat grup Facebook ini untuk Anda jual diri. Yang nyimak ya enggak dikenal. Saya aja enggak kenal, apalagi crossline-nya. Tuh kan? Tapi kalau nge-like itu enggak terkenal. Kan habis itu ngilang. Like, love itu ngilang itu karena itu enggak masuk komentar. Andanya nge-like itu kan hanya apa? Love atau like-nya kan ke atas ini, menguap nih, hilang, hilang. Maka nggak terlihat. Anda tidak ada jejak sama sekali itu kalau nge-like. Sama saja kalau home sharing, Anda hanya nyimak, datang paling akhir, pulang paling awal, nggak kelihatan. Tapi kalau Anda komentar, itu terlihat. Nah ini muncul nih, like sama love ini. Kan hanya menguap itu, nggak ada bekas. Tuh kan? Tapi coba kalau Anda komentar. Teknik komentarnya, hari ini satu kata, siap. Ya, jam ini siap. Nanti jam kedua. Bagus sekali, sudah 2 kata. Nanti Anda komentar lagi. Bagus sekali, wah keren. Itu sudah 4 kata. Lama-lama kata-kata Anda banyak. Tapi kalau hanya like, ya besok ya like. Like ya hanya like, love ya hanya love. Wong like itu nanti jadinya dislike. Betul kan? Tapi kalau komentar Anda ini akan dibaca oleh crossline Anda. Dan mereka tahu kualitas Anda. Semakin banyak tuh postingan Anda atau apa tulisan Anda, komentar Anda, mereka semakin ngeper dengan Anda. Mereka semakin grogi. Wah, keren sekali. Wah, diamini Pak Sindu lagi. Wah, ini bagus kalau untuk postingan postingan di Facebook ya. Untuk penawaran keren sekali. Ambil kata-katanya, tempel, kasih gambar. Dahsyat ini. Nah, maka kenapa saya paling benci itu dengan peringkat silver, gold, pearl. Karena kalau masih di silver baru itu Anda nggak akan diprospek. Nggak akan diprospek MLM lain, nggak akan. Tapi begitu manajer silver, gold, pearl, Anda diincer. Anda akan ditawari dan tahu-tahu Anda ngilang. Kenapa mau kembali sudah nggak bisa? Bukannya upline ini mengkick Anda, bukan. Tapi perasaan Anda sendiri. Ya, perasaan Anda sendiri itu yang kemudian menjaga jarak. Aduh, kemarin kok ya aku ikut MLM itu toh ya. Dan Anda pun juga, orang ini nggak beres ini. Masa pacaran sama NASA besok pacaran dengan yang lain dipublikasikan lagi. Ini
pelacur bisnis ini. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi saya merespon apa yang ditulis oleh istri saya tadi pagi atau kayaknya tadi pagi ya. Tentang semalam. Hati-hati dengan Anda yang peringkatnya ini. Karena saya ngalami teman-teman. Saya ngalami semua. Stokis minggat ada. Peringkat PM bonus di atas 4 juta itu pergi dari NASA gara-gara ikut yang lain. Keren kan? Dan hebatnya upline yang di sana yang dia join itu sekarang yang hilang pada sama-sama berhenti. Berhenti ketemu berhenti. Karena yang nawari donin saya tadi itu pun juga pindahan dari MLM yang lain. Memang hobinya pindah. Ya sebagaimana seorang yang jual tubuh ya, jual diri itu di sini jual, di sana jual, di sana jual, di sana jual. Dimanapun posisi dia akan jual diri. Dia pikir kalau banyak join MLM itu sukses. Dia pikir kalau banyak dagangan itu sukses. Ternyata tidak. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti malam stay tune jam 9 tepat. Pematerinya istri saya sendiri, Istri Mulyani, bagaimana caranya membaca buku dengan benar. Jangan sampai Anda menjadi kutu buku. Jangan sampai Anda menjadi kutu buku yang kutuan. Tapi ilmunya tidak Anda dapatkan. Tapi nanti malam Anda akan melihat langsung bagaimana seorang eksekutif diamond membaca buku. Sehingga baca buku betul-betul menghasilkan ilmu yang spektakuler. Bahkan mendapatkan hasil uang yang luar biasa. Jangan sampai Anda nanti beli buku hanya menjadi sampah. Sampah bertuliskan, ya kan? Oke. Saya cukupkan sekian obrolan kita siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.